Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Dogma Maria yang lahir dan mati tanpa noda dosa adalah dogma yang paling ditentang oleh kaum Protestan, apalagi yang anti-Katolik. Dasar kekhawatirannya adalah bila Maria tidak berdosa, maka Yesus bukanlah juru selamat Maria. Pandangan mereka seperti ini sangat keliru. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat yaitu tiada lain adalah putranya sendiri. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang sangat unik. Ia telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci yang mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia, serta memberikan daging dan darahnya untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logika sederhananya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa manusia, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda. Maka, daging dan darah Maria haruslah suci tak bernoda. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 508 mengajarkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, Ia adalah buah penebusan termulia. Lihat dokumen Sacrosanctum Concilium atau SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. KGK 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria, dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, Lukas 1 ayat 28, sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena rahmat Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal, DS 2803. Catatan, DS atau Denzingers Konmetzer, kumpulan definisi dan pernyataan gereja mengenai ajaran iman dan moral. KGK 492 mengajarkan sebagai berikut. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium atau LG56, hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG53.
Lebih dari pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. KGK 493 mengajarkan sebagai berikut. Bapak-bapak Gereja Timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. LG 56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Berikut ini saya tampilkan video seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Dia menyerang iman Katolik yang meyakini Bunda Maria tidak berdosa. Orang ini sampai-sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ia bahkan menyamakan gereja Katolik dengan sekte sesat Saksi Yehova dan agama Islam dalam hal kesesatan. Padahal semua yang dia katakan dalam videonya ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh 5 orang Bapak Reformasi Protestan terkait Bunda Maria. Artinya semua tuduhan kesesatan yang dialamatkan ke gereja Katolik, tanpa dia sadari dialamatkannya juga kepada para Bapak Reformasi pendiri Protestan. Setelah video orang ini, saya akan tampilkan video dari Bapak Bambang Nursena yang mengajarkan bahwa jika terkait Bunda Maria, ajaran-ajaran Protestan kontemporer saat ini sudah begitu jauh tersesat dibandingkan dengan ajaran para Bapak Reformasi Protestan. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekese ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Mari kita simak video si penyesat ini yang namanya Almofu. Namun sebelum itu, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video dari Katolik Harus Tahu dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik. Silahkan simak videonya. Iya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya membuat video yang menunjukkan bahwa ada kesamaan watak antara 3 kelompok ini ya, SSY, Polemikus Islam, dan juga Katrom dalam hal mencaplok ayat Alkitab secara liar dan kurang ajar untuk mendukung ajaran mereka yang tidak karu-karuan, tipu-tipu mereka yang luar biasa menggelikan itu. Menggelikan? Lucu saja mendengar kau samakan gereja Katolik dengan sekte saksi-saksi Yehova, bahkan sama Polemikus Islam. Harusnya itu kau tahu diri untuk menyamakan Saksi Yehova dengan gereja Katolik. Tidak level sama sekali, Om. Saksi Yehova itu justru selevel dengan kalian. Kalian itu komunitas gerejawi Protestan yang terus-terusan membelah diri menjadi puluhan ribu sekte dengan penafsiran Alkitab berbeda-beda satu sama lain. Kau sadar diri sedikit, kalian itu sekte. Kau dengar-dengar baik-baik ini ya. Gereja Katolik itu institusi religi tertua di dunia. Sudah berusia 2024 tahun. Walaupun begitu banyak persekusi, aniaya, pengkhianatan maupun pemberontakan, gereja Katolik itu tidak hancur atau tidak hilang, Om. Masih ada hingga detik ini. Kenapa bisa? Itu karena janji Tuhan Yesus, Om. Di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu, alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Makanya masih berdiri kokoh dan teguh hingga sekarang. Gereja mengikuti satu penafsiran terhadap ajaran Alkitab, ajaran moral dan etika. Ajaran kami itu di seluruh dunia sama, Om, karena kami setia berpegang pada satu ajaran Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Kami sudah melakukan 22 kali konsili sejak didirikan, ya.
Gereja Katolik itu yang mengkanonisasi Alkitab melalui konsili-konsili dan para paus di abad keempat. Ya, jadi itu Alkitab yang kau pegang dan kau tafsirkan seenak perutmu, itu ditetapkan susunannya oleh Gereja Katolik, Om. Protestan belum lahir, kau apalagi belum lahir, belum dibikin. Ya. Tiba-tiba kau datang klaim tafsiranmu paling benar, tafsiran Gereja Katolik salah. Pusing kepala berbi. Ya. Kalian kan itu terus membelah diri, ya, karena perbedaan dan ketidaksetujuan penafsiran satu pendeta dengan pendeta yang lain. Ya. Penafsiran Gereja Katolik itu tidak level dengan penafsiran pribadimu, Om. Ya, bahkan dengan penafsiran semua sekte Protestan yang ada di dunia ini digabung satu kaligus. Ya, kau tahu itu. Kalian itu sudah dianatema di Konsili Trente. Ya, kalaupun kamu masih ada sampai sekarang dan kamu diakui sebagai satu agama, itu kami menghormati kalian sebagai satu agama yang berbeda keyakinannya dengan Gereja Katolik. Cuman kalian itu terlalu sering reseh dengan penafsiran dan iman ajaran Gereja Katolik. Sebenarnya saya tidak perlu merespon bacotmu ini, tapi ini perlu saya lakukan untuk menguatkan saudara-saudara seiman Katolik saya, ya, supaya mereka itu jangan disesatkan oleh iblis yang mengaku malaikat. Lalu satu lagi hal penting, tidak perlu kau bawa-bawa agama Islam. Mereka itu punya keyakinan berbeda. Mereka itu punya iman sendiri. Mereka itu tidak beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Urusan mereka mau mengimani ajaran Yesus atau tidak, tidak perlu kau menyebut mereka sesat. Itu urusan mereka, ya. Saya juga telah menunjukkan bahwa dari Alkitab itu terlalu banyak dasar untuk menunjukkan bahwa Bunda Maria itu juga adalah orang berdosa, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total. Bung, betul-betul kau gila. Ibunya Tuhan Yesus ini yang kau bilang bejat total. Bunda Maria kau sebut bejat. Di mana dasarnya dalam Alkitab yang mengatakan Bunda Maria bejat total? Di mana, Bung? Kasih keluar itu ayat. Tidak usah kita pakai ayat Alkitab. Kita pakai common sense saja. Mau tidak? Kalau saya sebut ibumu bejat, ya, kau rela tidak kalau saya mengejek ibumu sebagai orang bejat? Ibunya Almofu bejat. Rela kau kalau ada orang mengatakan ibumu bejat? Wahai Almofu, ini adalah ibu Tuhan Yesus, ibu Allah Putra yang mengandung Tuhan Yesus selama 9 bulan, menderita sakit ketika melahirkan Allah Putra, ya, membesarkan Allah Putra hingga menjadi dewasa. Ini ibu Tuhan, kasihan. Dan kau menyebut ibu Tuhan dengan bejat total. Sedangkan kalau kau pergi ke rumah temanmu saja, pasti kau akan sangat menghormati ibu temanmu. Yang kau datangi rumahnya, kau pasti akan bilang, "Selamat pagi tante, apa kabar tante, sehat-sehat?" Ini terhadap ibu Tuhan Yesus kau mengatakan bejat total. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwamu. Tapi dia juga adalah orang saleh yang memang dipilih, ya, orang berdosa yang dipilih, dipanggil dan dijadikan saleh oleh Tuhan. Dan dalam hal ini untuk Bunda Maria adalah diberikan kehormatan untuk melahirkan juru selamat, begitu ya. Tapi bahwa dia adalah orang berdosa, ya.
Oke, karena kau penganut sola scriptura atau hanya Alkitab, maka saya mau tanya, berikan saya ayat yang mengatakan Maria ibu Yesus adalah orang berdosa. Begini, saya jelaskan secara singkat saja dulu ya. Yesus itu, saya percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan saya juga yakin kau juga percaya seperti itu. Nah, Allah yang menjadi manusia itu akan masuk ke dalam tubuh untuk dikandung dan berinkarnasi. Nah, Allah itu suci, Allah itu maha kudus. Tidak boleh ada secuil noda dosa pun yang ada di satu tempat atau satu wadah, atau jika seorang ingin menghadap Tuhan, maka dalam hadiratnya orang itu harus kudus, orang itu harus suci. Dia tidak layak di hadapan Tuhan jika ada satu cuil pun dosa. Nah, ini Tuhan yang maha besar itu akan berinkarnasi menjadi manusia dan masuk ke dalam rahim manusia, mengambil darahnya, mengambil dagingnya untuk menjadi darah dan dagingnya sendiri. Maka darah dan daging orang itu tidak boleh berdosa, karena Allah adalah kudus. Jika ada dosa dalam tubuh dan daging manusia itu, maka Allah tidak bisa masuk ke dalamnya untuk berinkarnasi. Makanya konsekuensi logisnya, Bunda Maria itu harus bersih dari noda dosa, baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadinya. Karena Yesus Sang Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia akan mengambil darah dan daging manusia yang namanya Maria untuk menjadi darah dan dagingnya sendiri. Konsekuensinya, darah dan daging dari Maria itu harus suci, supaya darah dan daging Yesus itu suci, tak bernoda. Konsekuensi logis. Paham ya? Lalu beberapa hari yang lalu saya dikirimi satu link video yang saya lihat sebetulnya itu menggelikan dan tidak layak ditanggapi. Tetapi karena itu memang berisi praktek yang sudah saya pernah sebutkan, yaitu mencaplok ayat Alkitab secara sembarangan, maka saya ingin menunjukkan atau mengutip saja di sini. Saya tidak tunjukkan videonya, saya kutip saja. Orang itu mengatakan bahwa Bunda Maria bukan orang berdosa. Jadi siapapun yang mengatakan Bunda Maria orang berdosa itu sesat, menolak Tuhan dan sebagainya. Ini omongan yang kelihatan memang muncul dari mulut yang otak dan hatinya gelap dan sesat total. Seluruh pikiran dan mulutnya itu hanya penuh dengan kesesatan, dan ini betul-betul gelap total. Dan saya bisa mengerti itu karena memang dia ada di dalam gereja yang modelnya seperti itu. Saya ulangi ya, ini yang kau maksud adalah gereja Katolik, institusi gerejawi yang tertua, sudah berusia 2024 tahun dan didirikan di atas batu karang langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Tidak bisa dibandingkan dengan sektemu. Kau itu sekte dengan puluhan ribu denominasi, puluhan ribu pecahan-pecahan komunitas gerejawi mengaku gereja. Penafsiranmu itu ada puluhan ribu, tidak sebanding dengan penafsiran dan pengajaran gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yang ditegaskan di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Paham ya? Tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan dengan komunitas sektemu yang mengaku-mengaku punya tafsiran paling benar. Minta maaf ya, tidak level om. Dia membantah atau mencoba membantah bahwa Maria tidak berdosa ya. Itu dengan menggunakan dua alasan. Yang pertama, dia mengatakan karena Maria harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci. Dan itu konsekuensi logis menurut dia.
Nah, kalau si botol itu lihat video ini, dia harus memperhatikan ini ya, bahwa itu bukan konsekuensi logis, itu asumsimu. Sebaliknya, konsekuensi logis dari asumsimu adalah, kalau harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci, maka untuk mengandung Maria yang suci, maka mama dan bapaknya Maria juga harus suci. Dan supaya bapak dan mamanya Maria suci, maka kakek nenek Maria juga harus suci. Dan begitu terus seluruhnya ditarik mundur, sampai yang terakhir adalah Adam dan Hawa harus suci. Dan itu jelas menunjukkan konsekuensi logis yang sama sekali sesat. Atau ajaran itu sama sekali sesat. Nah, disitulah letak heresimu. Itu bukan pengajaran gereja Katolik. Itu adalah pemikiranmu sendiri. Gereja Katolik tidak pernah menjelaskan atau mengimani seperti yang kau barusan jelaskan, ya. Tidak harus sampai ke Adam dan Hawa kali, ya. Pantasan kalau kamu tetap dalam heresimu. Kamu tidak mengerti kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa kalau dibandingkan keterbatasan otakmu, ya. Tuhan Allah itu sangat mampu menjadikan segala sesuatu kudus atau suci pada waktu yang diinginkannya. Masih ingat ketika Musa bertemu dengan semak yang terbakar api? Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu suci. Tanah di mana Musa berpijak itu menjadi kudus sehingga tidak boleh diinjak sembarangan. Tuhan menjadikan tanah itu kudus karena Tuhan hadir di situ. Berikutnya tabut perjanjian. Benda mati itu yang dipanggul oleh bangsa Israel, ada patung kerub di atasnya, 2 loh batu di dalamnya, itu dijadikannya suci. Sehingga ketika bangsa kafir mencuri tabut itu dan meletakkan tabut itu ke dalam kuil Dagon, patung Dagon jatuh, kepalanya terbelah, tangan patung tersebut terbelah, dan dia jatuh tertelungkup di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menjadikan benda mati suci dan kudus karena Tuhan hadir di situ, ya. Contoh yang lain adalah patung ular tembaga, dijadikan kudus dan suci oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel yang melihat patung ular tembaga itu sembuh setelah digigit ular berbisa. Tuhan menjadikan benda mati, patung ular, kudus, sehingga orang yang melihatnya pun menjadi sembuh setelah tergigit ular berbisa, karena Tuhan hadir di situ. Contoh yang lain, kemah Israel atau tabernakel di mana Tuhan mewujudkan dirinya di dalam. Tidak sembarang orang masuk ke dalam kemah Israel tersebut, hanya suku-suku Lewi saja yang bisa masuk ke dalamnya. Itu bukti bahwa Tuhan bisa menjadikan benda mati kudus atau suci pada waktunya karena Tuhan hadir di situ. Sedangkan benda mati bisa dijadikan kudus dan suci, apalagi manusia, tempat di mana anaknya, putranya akan berinkarnasi, tinggal di dalamnya, dalam rahimnya, dan menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia dengan mengambil darah dan daging manusia yang namanya Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan hadir di situ. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat, yaitu tiada lain adalah putranya sendiri, Yesus. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang unik. Ia sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci dan mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia, serta memberikan daging dan darahnya sendiri untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logikanya,
adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda, dan itu terjadi pada waktunya, yaitu pada Maria dikonsepsi ketika kelahirannya. Ya, itu adalah ajaran gereja Katolik. Tidak harus sampai ke Adam dan Hawa, Om. Itu heresimu. Jadi, Maria dijadikan suci tak bernoda oleh Tuhan sendiri pada waktunya, yaitu ketika ia dikonsepsi dan dikandung oleh ibunya, Santa Ana. Ia sudah suci dan tak bernoda untuk mempersiapkan rahimnya sebagai rahim atau bejana yang akan menampung inkarnasi Allah Putra. Katekismus Gereja Katolik nomor 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28. Sudah ditebus sejak ia dikandung. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 492 mengajarkan sebagai berikut. Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Lumen Gentium 56. Hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul. Lumen Gentium 53. Katekismus Gereja Katolik nomor 508 menyimpulkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, ia adalah buah penebusan termulia. Sejak saat pertama perkandungannya, ia dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal. Dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. Kalau kalian Protestan mengatakan itu tidak mungkin, kawan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah Maha Kuasa. Ia mampu menjadikan segala sesuatu Maha Kudus, Maha Suci. Ya, Bunda Maria sudah dijadikannya suci tak bernoda. Untuk apa? Untuk menyiapkan tubuhnya, menyiapkan darahnya, menyiapkan dagingnya menjadi tubuh dan darah Allah Putra. Selanjutnya, bukankah adalah pengajaran Protestan bahwa sekali diselamatkan maka orang akan diselamatkan seterusnya? Itulah yang terjadi pada diri Bunda Maria. Ia sudah ditebus dan diselamatkan secara khusus oleh putranya, dan selamanya ia diselamatkan dan disucikan oleh siapa? Oleh rahmat putranya sendiri, putra kandungnya yang adalah Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paham kau sampai di sini, Al-Mufu? Yang kedua, dia menggunakan Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 43, di mana Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia lalu menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Nah, saudara yang bisa membaca, bisa mengerti sebuah kalimat, saudara bisa lihat sendiri di bagian mana ayat itu membicarakan tentang dosa dan tidak berdosa. Sama sekali tidak. Tapi kenapa ayat seperti begini digunakan untuk mendukung argumen bahwa Maria tidak berdosa? Ini jelas menunjukkan kesesatan dan kegelapan total dalam pikiran dan hati dari orang-orang itu. Ayat ini sama sekali tidak membicarakan berdosa atau tidak berdosanya Maria. Sebaliknya, ayat-ayat yang membicarakan dosa itu banyak sekali. Kejadian 6 ayat 5, 8, 21, kemudian Roma 3, 23, kemudian Roma 5 ayat 18, 19, dan banyak sekali ayat tentang itu. Dan bahkan
Bunda Maria sendiri pun di dalam Lukas pasal 1 ayat 47 mengatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia bergembira karena Allah itu bermurah hati menjadi juru selamatnya dia. Dan Maria sendiri mengakui itu, tetapi orang-orang sesat itu tidak peduli dengan pengakuan Maria dan Alkitab. Oke, saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa Lukas 1 ayat 43 sama sekali tidak berbicara tentang keberdosaan atau ketidakberdosaan Maria atau siapapun itu. Saya sepakat dengan Anda. Tetapi ada satu poin maha penting yang kau sama sekali miss di situ, yaitu ketika Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus, bersaksi bahwa siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang kepadaku. Sekali lagi, Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus memberikan kesaksian, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang kepadaku. Jadi Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa Maria adalah Ibu Tuhan. Di situ poin penting yang kau lupa. Poin ini sangat berkaitan dengan argumentasi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena Maria adalah Ibu Tuhan, maka Maria haruslah suci tak bernoda, karena dalam kandungannya itu adalah Sang Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia, yang akan mengambil tubuhnya, dagingnya, dan darahnya untuk dijadikan sebagai tubuh, darah, dan daging dari Allah Putra. Maka konsekuensi logisnya, tubuh, darah, dan daging Maria harus suci, supaya tubuh, darah, dan daging Yesus Sang Allah Putra juga suci. Tidak layak secuil pun dosa untuk menjadi darah dan daging Allah Putra. Tidak layak sama sekali. Maka konsekuensinya Maria harus suci tak bernoda. Itu konsekuensi logis, Om. Selanjutnya ayat-ayat Alkitab yang kau paparkan itu sama sekali tidak ada yang menyebut Maria berdosa. Tidak ada, hanya menyebut bahwa semua manusia itu berdosa. Iya, betul, semua manusia berdosa. Bahkan Bunda Maria dalam Magnificat itu bersyukur karena ia ditebus. Dan itu adalah pengajaran gereja Katolik, ya. Hanya saja gereja Katolik mengakui bahwa Maria itu ditebus dengan cara yang lebih unik, karena ia telah dipersiapkan secara khusus sejak ia di dalam kandungan untuk mempersiapkan tubuhnya sebagai tabernakel, sebagai tempat kediaman Sang Allah Putra. Dan kebencianmu terhadap gereja Katolik seharusnya tidak tertular atau tidak menulari kebencianmu terhadap Bunda Maria, sampai-sampai kau harus mengatakan Bunda Maria itu bejat total, memiliki kebejatan total. Luar biasa sekali kau, ya. Kau boleh membenci gereja Katolik, tidak apa-apa, tetapi tidak ada alasan untuk membenci Bunda Maria dengan menistanya, dengan mengatakan Maria bejat total. Keterlaluan itu. Jadi saudara, hati-hatilah dengan orang-orang itu, ya, orang-orang dari kelompok itu, karena walaupun mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi sebetulnya lidah mereka itu berbisa. Pada waktu mereka mengutip ayat Alkitab dan membicarakannya, hati-hati, karena bisa saja itu sambil menyemburkan bisa kesesatan mereka. Karena apa yang mereka lakukan ini tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada waktu mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden dengan memelintir firman Tuhan, dan pada waktu mencobai Yesus dengan memelintir firman Tuhan. Begini Almofu, ada dua orang temanmu,
satu orang temanmu itu sangat menghormati ibumu, ya, sangat sopan terhadap ibumu, selalu menyapa ibumu, "Selamat pagi tante, apakah tante sehat-sehat saja? Semoga tante selalu sehat ya dalam lindungan Tuhan," ya. Terus ada satu lagi temanmu, ya, yang sangat tidak hormat terhadap ibumu, ya, dia bahkan menjelek-jelekkan ibumu di hadapanmu. "Mofu, ibumu itu betul-betul bejat sekali ibumu. Perempuan apa itu? Bejat sekali ibumu." Dari dua orang itu, Mofu, yang mana kau lebih percaya? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Coba jawab. Mana yang lebih kau percaya? Yang pertama atau yang kedua? Oke, yang pertama itu adalah gereja Katolik yang sangat menghormati, memuliakan Bunda Maria dan menganggap Bunda Maria sebagai ibunya sendiri. Ya, yang kedua itu adalah kau, gambaranmu, ya, orang yang menista, mengejek Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Kita kembalikan ke orang saja. Kita kembalikan ke pemirsa atau penonton video ini. Yang mana yang lebih dipercayai, ya? Yang pertama atau yang kedua? Orang yang menghormati, memuliakan, bersikap sopan terhadap Ibu Tuhan Yesus, atau orang yang mencaci maki Ibu Tuhan Yesus kayak kau? Mana yang lebih dipercaya? Yang mana mulut iblis sebenarnya? Ya, silahkan renungkan sendiri. Ini renungan juga buat para pemirsa yang menonton video ini, ya. Mana yang kalian lebih percaya? Yang pertama atau yang kedua? Teman yang sangat sopan, yang sangat beretika di hadapan orang tua, atau teman yang memaki-maki, menista, mengejek orang tua? Pilih yang mana? A atau B? Hati-hatilah, siapapun yang mengajar, ceklah berdasarkan kitab suci seperti yang dilakukan oleh jemaat di Berea dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 itu. Nah, itu tadi video si mulut penuh hujat yang namanya Al-Mofu. Dia dengan teganya menyebut Bunda Maria dengan sebutan bukan hanya pendosa tetapi juga bejat total. Sebelum kita mendengarkan Bapak Bambang Nursena, mari kita dengarkan renungan berikut ini terlebih dahulu. Setiap orang yang mengaku murid Kristus seharusnya mengakui, menghormati, dan menerima Bunda Maria sebagai ibu mereka sendiri. Ini penting karena merupakan salah satu wasiat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak menerima, tidak menghormati, melupakan, bahkan menista Bunda Maria justru akan menyakiti hati Tuhan. Ingat, dengan mengatakan, "Aku tidak butuh Maria, aku hanya butuh Yesus," itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesus. Sama saja ketika seorang suami bertemu dengan ibu dari istrinya, lalu ia berkata, "Pergilah kau ibu, aku tidak butuh kau, aku hanya butuh anakmu karena dia istriku. Pergi." Bayangkan betapa hancurnya hati istri Anda. Atau seorang istri bertemu dengan ibu dari suaminya, lalu ia berkata, "Pergilah kau ibu, aku tidak butuh kau, aku hanya butuh anakmu karena dia suamiku. Pergi, kau tidak ada apa-apanya." Bayangkan betapa hancurnya hati suami Anda. Begitulah kira-kira yang Yesus rasakan ketika setiap hari ada muridnya yang mengolok-olok, menertawai, menghina, bahkan menista ibunya. Tentang posisi Maria, memang Maria itu menjadi salah satu korban dari kesalahpahaman ketika munculnya gereja Protestan. Reformator pertama-tama kayak Luther, Calvin, Zwingli masih hormat kepada Bunda Maria. Tapi produk Protestan modern, Maria semakin hilang. Ya. Tapi
Kalau di kalangan gereja-gereja kuno, baik itu Ortodok maupun Katolik sampai sekarang masih dipertahankan, sekalipun pemahamannya juga berbeda. Ada perbedaan lah tentang Maria Immaculata in Conceptio itu, tapi tidak usah kita bahas sekarang. Tapi kalau sampai Maria dimasukkan dalam ketuhanan itu salah. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran sebetulnya. Dan itu bukan ajaran Katolik, bukan ajaran Ortodok, bukan ajaran Protestan. Itu ajaran aliran sesat Koliridianisme yang tumbuh di dunia Arab sejak abad keempat Masehi. Dan bapak-bapak gereja sudah mengkritik ajaran itu, Maria yang masuk dalam ketuhanan. Itu dikritik oleh Epifanius dari Salamis, dan itu menekankan Maria itu harus dihormati, tapi Maria itu bukan Tuhan. Yang kita sembah hanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku umat Katolik, mari kita simak pengajaran dari para pendiri gereja Protestan tentang Bunda Maria. Memang benar bahwa para bapak reformasi juga menghormati Maria. Banyak orang tidak menyangka bahwa sebenarnya para pendiri gereja Protestan sesungguhnya juga menghormati Bunda Maria. Bahkan bisa dikatakan, jika membaca tulisan-tulisan mereka, kita bisa menemukan, para bapak reformasi ini menerima hampir semua ajaran pokok gereja Katolik tentang Bunda Maria dan menganggap ajaran-ajaran ini sangat alkitabiah dan mendasar untuk iman Kristiani yang historis. Berikut ini beberapa cuplikan ajaran mereka, seperti yang saya kutip dari buku karangan Robert Payesko. Robert Payesko, The Truth About Mary, Volume 1, Santa Barbara, Queenship Publication, 1996, page 1, 51-58. 1. Martin Luther, tahun 1483 sampai 1546. Berikut ini adalah pengajaran Martin Luther tentang Bunda Maria. Yang pertama tentang Maria Bunda Allah. Tentang dogma Maria Bunda Allah, tokoh utama reformasi Protestan ini mengajarkan sebagai berikut. 1. Dia secara benar disebut bukan hanya Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Pastilah bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang sungguh dan sejati. Khotbah tentang Yohanes 14 dan 16. 2. Manusia telah menjejalkan semua pujian Maria ke dalam frase tunggal, Bunda Allah. Tak seorang pun dapat berkata sesuatu yang lebih besar tentang dia, meskipun ia mempunyai lidah sebanyak daun-daun di pohon. Komentar tentang Magnificat. 3. Rasul Paulus, dalam Galatia 4 ayat 4, mengatakan, Tuhan mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran, sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, translated by William J. Cole, 50, page 592, line 5. 4. Konsili Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama, melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel iman ini, bahwa Maria adalah Bunda Allah, sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan Kitab Suci. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, English translation by J. Pelican, St. Louis, Concordia, Volume 7, 572. 5. Maria layak disebut tidak saja sebagai Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang nyata dan sejati. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, English translation by J. Pelican, St. Louis, Concordia, Volume 24, page 107. Bersambung ke bagian kedua. Anda akan bertemu dengan pengajaran bapak-bapak pendiri Protestan seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer. Tidak seperti Al-Mawfusi Mulut Hujat, para pendiri Protestan ini justru sangat menghormati dan memuliakan Bunda Maria. Mereka tetap mengikuti ajaran gereja Katolik terkait Bunda Maria.
Tetap ikuti channel Katolik Harus Tahu. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.